Pelajarannya kalau kita melakukan sesuatu karena dunia, kecewa. Kecewa. Tapi kalau kita melakukan sesuatu karena Allah, sekarang saya mau tanya, masuk akal nggak? Tukang penjual es teh, ayo, masuk akal nggak? Bisa umroh sekeluarga, bisa dapat uang miliaran mendadak, masuk akal nggak? Kenapa dia mendapatkan itu? Padahal banyak yang jual es teh sedunia, se-Indonesia ini, tapi Allah pilih dia. Bisa jadi Bapak Son Haji ini, dia melakukan sesuatu, dia keluar rumahnya mengucapkan bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah, saya mencari nafkah untuk anak istri ya Allah, bukan karena dunia semata, biar anak istriku bahagia untuk beribadah kepada Engkau. Dia keluar. Bisa jadi karena niat beliau tadi, Allah pilih beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Uhayyikum jami'an bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhira 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabil karim Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira, amma ba'du. Yang saya muliakan guru-guru saya, alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda yang ada di lingkungan Musholla Baitul Muluk. Yang saya muliakan, yang saya hormati aparatur pemerintah, Pak RT, Pak RW, wabil khusus yang saya muliakan pengurus Musholla Baitul Muluk, mudah-mudahan panjang umur, taat panjang umur ibadah. Wabil khusus lagi sahabat-sahabat saya, guru-guru saya, komunitas Baiker Subuhan Kota Pekanbaru. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah tidak henti-hentinya kita. Nikmat yang luar biasa pada pagi ini kita menjadi orang-orang pilihan yang bisa menunaikan ibadah salat subuh berjamaah, dan luar biasa juga pejuang-pejuang subuh. Inilah yang akan menyelamatkan bangsa ini, negeri ini dari bala bencana musibah. Ketika subuh berjamaah tidak ada lagi, maka tunggu apa yang akan terjadi? Ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah menguji kita dengan 3 cara dalam hidup ini. Yang pertama, Allah memberikan apa yang kita inginkan. Makanya benar kata Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Ketika kita bersyukur, Allah tambah nikmat itu. Ketika kita kufur, azabnya sangat pedih. Nah, ini ujian. Ternyata hidup ini semuanya adalah tes, ujian. Dicoba oleh Allah. Ada yang kedua, ayah bunda bapak ibu, Allah menunda apa yang kita inginkan, ya, apa yang kita minta. Kita berdoa kepada Allah, tapi ternyata Allah tunda keinginan itu. Makanya benar kata Allah dalam surat Muhammad ayat 31. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum wasabirina wa nabluwa akhbarakum. Artinya apa? Allah menguji kita siapa yang betul-betul berjuang lillah, bukan li syahwat dunia semata. Makanya bisa jadi Allah menunda ini karena Allah sayang kepada kita. Betapa banyak hari ini kita lihat para calon anggota dewan tidak jadi dia. Kalau dia mengambil ibrah pelajaran dari apa yang terjadi, Allah sayang kepadanya. Karena betapa banyak yang jadi bukan nikmat yang dia dapat tapi azab. Artinya apa? Bisa jadi ketika jabatan pangkat kedudukan itu dia dapatkan menjadikan dia lupa, ya, lupa istrinya, lupa mertuanya, lupa keluarganya. Bahkan ujung-ujungnya ditangkap KPK, ujung-ujungnya short time di hotel dengan para janda. Kita lihat hari ini. Artinya apa? Kalah menang itu cara Allah untuk menjadikan kita orang-orang yang pandai
ya, bersyukur dan juga menjadikan kita adalah para pejuang. Yang ketiga, ayah bunda bapak ibu, bagaimana cara Allah menguji kita manusia yang ini? Yang ketiga adalah bahkan Allah tidak, nah ini, memberikan apa yang kita inginkan. Kita sudah minta nih, kita berdoa. Nah, ini pengalaman saya pribadi ya. Saya berdoa, ya Allah, waktu saya hidup di Jakarta, lama di Jakarta itu doa saya apa? Ya Allah, karena kiai saya mengatakan, Ustadz Oren jangan keliling ceramah aja, harus ada base camp, harus ada pesantren, harus ada minimal rumah tahfiz. Saya berdoa, saya minta kepada Allah, saya bermohon kepada Allah. Saya besar di Jakarta, lama di Jakarta, ternyata nggak dikabulkan doa saya. Dikabulkannya di mana? Ketika corona, saya diundang ke Sumatera, saya diundang ke Sumatera Barat, ke Provinsi Riau, saya diundang ke Aceh, ke Lampung. Di mana saya dapatkan itu semua? Ternyata di Provinsi Riau, rizki saya Allah berikan. Artinya apa ya bunda bapak ibu? Ini ujian. Makanya tabiatul dakwah. Nah ini saya menyampaikan tabiatul dakwah lagi. Tabiatul dakwah itu ada 3. Pertama adalah tulut torik, panjang perjalanannya. Sahabat-sahabatku, baik kesubuhan, dakwah itu panjang perjalanannya. Banyak orang yang luka, terjatuh, tergelincir. Banyak orang yang keluar dari relnya. Kalau ibaratkan kereta api itu, ketika keluar dia, mati dia, hancur dia. Panjang perjalanannya. Ini tabiat dakwah. Kapan berhentinya dakwah itu? Ketika kaki kita sebelah sudah ada dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Baru selesai. Ya. Yang kedua apa? Tabiat dakwah itu kasratul aba, bebannya berat. Bebannya berat. Ya. Bukan ringan beban ini. Makanya yang terakhir tadi saya sampaikan, ujian dari Allah itu apa? Ketika Allah tidak memberikan apa yang kita inginkan, Allah sedang menguji keyakinan dan keimanan kita. Ya. Di dalam surah Al-Ankabut yang sering kita baca, ahasiban nas ayutraku ayakulu amanna, apakah manusia mengira dibiarkan begitu saja untuk mengatakan aku beriman, kami beriman kepada Engkau ya Rabb. Ya, wahum la yuftanun, mereka belum diuji. Makanya ya bunda bapak ibu, sahabat-sahabatku, kita perlu diuji oleh Allah. Siapa yang betul tangguh, siapa yang tidak, karena bebannya berat. Ya, bebannya berat. Dakwah ini bebannya berat. Dan mohon maaf saya sampaikan, kita tidak mencari uang, materi dalam dakwah ini. Kita yang berkorban untuk dakwah ini. Saya masih ingat dulu ketika berjuang di Provinsi Riau, kami keliling, ya, Inhil dan Rohil. Bayangkan, 2 kutub yang berbeda. Setiap Jumat pagi berangkat, Ahad malam balik, karena Senin pagi kami mengajar, dosen. Itu yang kami lakukan. Ke Talang Mama masuk rutin setiap minggu. Cobaan ujian luar biasa. Dan alhamdulillah banyak yang mengikuti jejak ini, dan akhirnya apalagi sekarang media massa sudah banyak, dan itu alhamdulillah banyak yang berbondong-bondong masuk Islam, bersyahadat, dan ini kebahagiaan. Alhamdulillah. Makanya kalau seandainya apa keinginan kita tidak dikabulkan oleh Allah, jangan bersedih. Allah sayang kepada kita, Allah cinta kepada kita. Kadang-kadang bujang lapuk ini atau yang sudah berumah tangga, dia pengen nambah bini, ya ternyata nggak dapat juga, izin dari bini nggak dapat juga. Allah sayang kepada kita, karena bagaimanapun itu tidak semua yang bisa dan mampu untuk melakukan itu. Mohon maaf saya sampaikan, betapa banyak oknum pejabat, oknum ustadz, beda tipis ini masalah ini. Halo, beda tipis pak masalah ini. Oknum pejabat sama oknum ustadz. Fitnah yang lebih besar itu ada adikku, sahabat-sahabatku, baik kesubuhan, wanita, perempuan. Kalau sudah terkenal sedikit, hancur hidup ini. Saya nggak bercanda ini. Ya, hidup ini luar biasa. Makanya ketika Allah secara matematika kita gagal untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan, artinya apa? Allah sayang kepada kita. Asan takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asan tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Sesuatu yang kita suka, ya, belum tentu Allah menyukai itu. Sesuatu yang kita benci, belum tentu juga. Artinya apa? Apapun takdir dari Allah kita jalani. Beban dakwah ini berat. Saya sampaikan sekali lagi, beban dakwah ini berat. Ya, baikkan subuhan apalagi antum mengajak orang subuh, tapi bagaimanapun ingat,
Rasulullah menyampaikan, dan saya yakin dengan apa yang disampaikan baginda Nabi, la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun min humurin ni'am. Ini hadisnya sahih. Ketika satu orang dapat hidayah dari mulutmu, kau ajak dia ke masjid subuh berjamaah, kau ajak dia melakukan kebaikan, satu orang saja, bahkan dia bersyahadat melalui wasilahmu, itu lebih baik daripada unta merah. Unta merah itu adalah unta yang paling mahal di zaman Rasulullah. Yang ketika Rasulullah melamar Khadijah, ya, berapa unta itu? Ya, dan itu luar biasa ya. Bagaimana Rasulullah melamar Khadijah dengan unta yang merah. Bahkan dalam riwayat Tirmizi, khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya, satu orang saja. Sekarang pertanyaannya, ayah bunda bapak ibu, sahabat-sahabatku seperjuangan, sudah berapa orang melalui wasilah lisan mulut kalian orang berubah menjadi baik? Sudah berapa banyak? Artinya apa? Orang kaya itu bukan, kadang-kadang kita di Indonesia ini tertipu dengan penampilan, dengan casing. Karena kita menganggap orang kaya itu apa? Yang punya jabatan. Orang kaya itu apa? Yang punya harta banyak, sawit, getah, tanah, rumah, anak banyak, bini banyak. Betul kan? Itu orang kaya. Enggak, dalam Islam Rasul mengajarkan laisal ghina an kasratil mal. Bukan orang kaya yang hartanya banyak. Tidak. Otak kita, mindset kita di Indonesia ini, kenapa kita memuliakan orang yang berduit, yang punya jabatan? Karena otak kita ini sudah dicuci. Makanya kita tidak memuliakan para ulama. Makanya banyak kita hari ini mencemooh, menghina, bahkan memfitnah para kiai, para habaib. Kenapa? Otak kita. Makanya kalian, tanggung jawab kalian besar ini. Antum semua agent of change, agen perubahan. Sampaikan kemuliaan kita bukan jabatan, bukan harta yang banyak, ya. Tapi walakinnal ghina ghinan nafsi. Kekayaan itu, kata Rasulullah, ketika jiwa kita tenang, ketika tawaduk, rendah hati, ketika melihat keluarga kita soleh dan soleha, ya, ketika semuanya berjalan dengan koridor yang ditentukan oleh Allah, syariat kita jalankan, itulah kekayaan. Ya. Untuk apa harta banyak kalau anak narkoba? Betul. Untuk apa kita punya jabatan kalau istri suka berselingkuh? Tidak ada gunanya. Jadi artinya, ayah bunda bapak ibu, sahabat-sahabatku baik subuhan, ketika apapun yang kita inginkan tidak dikabulkan oleh Allah, artinya Allah sayang kepada kita. Husnuzon itu perlu kita dahulukan. Saya diajarkan oleh kiai saya, husnuzon itu harus kita dahulukan kepada Allah. Jangan sampai seperti cerita, ini cerita orang pasar ini, ada anak muda, dia minta keadilan kepada Allah. Allah nggak adil. Ketika dia melihat buah labu dengan buah apa namanya yang kecil di bawah beringin, dia saat itu dia melihat ini buah labu, batangnya kecil tapi labunya besar. Ini buah kecil tapi batangnya pohonnya besar. Akhirnya dia tertidur di bawah pohon itu. Angin sepoi-sepoi, jatuh buahnya dari pohon itu. Baru dia saat itu mengucapkan astagfirullah. Artinya apa? Begitulah keadilan Allah. Seandainya buah labu yang besar tadi hancur kepalanya, ya, begitu cara Allah. Sama ayah bunda, mohon maaf, saya melihat kecelakaan kemarin di jalan. Kecelakaan itu bukan keinginan kita, betul nggak? Benar nggak? Itu takdir. Makanya nggak perlu kita marah. Saya mohon maaf, ternyata dia kenal dengan saya, jamaah ini. Awalnya dia nggak kenal, bentak-bentak, marah-marah. Ketika kita buka kaca, ketika kita turun ke bawah, marah-marah. Dalam keadaan marah seperti itu, ayah bunda, akhirnya ujungnya apa? Kita nggak marah. Padahal dia nabrak kita. Apa yang kita lakukan, ayah bunda, bapak ibu? Yang kita lakukan saat itu adalah, abang tadi nabrak saya dari belakang. Di belakang mobil saya pakai besi. Motor abang hancur. Saya sudah ngasih sen. Sekarang begini, marah nggak menyelesaikan masalah, betul nggak? Anggap saya salah. Sekarang berapa biayanya? Apa yang rusak? Kapnya rusak, lampunya rusak. Berapa biayanya? Atau saya bawa ke bengkel? Atau bagaimana baiknya? Ketika saya kasih tahu identitas saya siapa, dia kaget. Ustaz Oren ya? Iya, saya Ustaz Oren. Ya Ustaz, minta maaf, saya
saya bentak-bentak tadi, saya marah-marah tadi. Kenapa Bang? Nggak jadi masalah. Sekarang kita selesaikan. Ini takdir. Nggak ada orang pengen kecelakaan, dapat musibah. Betul Bapak Ibu? Nggak ada orang pengen dapat musibah. Cuma kadang-kadang takdir kita qadarullah. Ya, saya juga melihat di sini ada mak-mak jatuh, patah kakinya, dikasih pen di dalamnya. Tapi anak bujang ini, anak laki-laki ini, karena dia trail, bergaya, gaya barat lagu salung, dari Jaipong joget India, ini melarat atau diuntung pula. Nah, ini mohon maaf saya ini, kadang-kadang udah salah, suara besar pula gitu. Ya, padahal ditonjok sekali, tumbang juga kan begitu. Jadi ayah bunda bapak ibu, ya maksudnya apa? Itulah ujian. Itulah ujian. Bebannya berat. Tabiat dakwah ini ayah bunda, adikku, sahabatku, bebannya berat. Yang ketiga terakhir apa? Tabiat dakwah. Qillatul amilin. Sedikit yang bisa bertahan di dalam dakwah ini. Ya. Sekarang kita semangat ini. Kalau bahasa Minangnya angenge ciayap tuh. Angenge ciayap tuh. Ambo gadang di Jakarta, tapi darah ambo darah Solo. Apa ambo orang Solo, ama orang Sangka, Sungayang. Ya, wajah-wajah Jawa. Anu lamu di Jawa. Jadi kalau saya berbicara jarang yang mengatakan saya orang Minang. Jawa, usah orang kok Jawa kok ya. Tapi ketika dia mendengar saya berbicara, oh, seorang Telambang kok ya kan. Nah, jadi artinya ya bunda yang penting saya orang Indonesia. Jadi ayah bunda bapak ibu yang saya cintai. Maksudnya apa? Ya, dalam kehidupan ini ternyata banyak orang yang berguguran, nggak istiqomah, Ya, awalnya itu semangat luar biasa. Ya, pengen melakukan sesuatu yang gebrakan yang baik, yang bagus, tapi ketika apa hajat dan keinginannya tidak tercapai, dia kecewa dan keluar. Dan ini banyak terjadi. Artinya apa? Saya ingin menyampaikan pada kesempatan yang singkat ini, al-istiqomatu khairu min alfi karomah. Istiqomah itu, adik-adikku, sahabatku, kebaikan subuhan, itu lebih baik daripada 1000 karomah. 1 karomah aja belum tentu kita dapat, apalagi 1000 karomah. Artinya apa? Bertahanlah dalam dakwah ini. Saya juga ujian saya berat, sama kita. Ya, perjalanan dakwah ini ada naik pasang surutnya, ada masa-masanya jaya. Ya, masa-masa jaya saya mungkin tahun 2012 sampai 2017. Masa jaya saya 2018 menurun dia, datang pula corona, hilang dia. Artinya apa? Sekarang masa-masanya guru kita mulia Ustadz Abdul Somad, sekarang masa-masanya Das Al-Latif, sekarang masa-masanya Ustadz Adi Hidayat atau yang lainnya. Artinya apa? Ada namanya naik turun. Begitulah dalam dakwah. Kita tidak ingin hanya, mohon maaf ya, biarlah kita tidak terkenal di bumi, tapi di langit kita dikenal. Dan lebih baik lagi, di langit dikenal, di bumi dikenal. Itu bonus namanya. Alhamdulillah. Jangan dipaksakan. Kadang-kadang kita melakukan sesuatu, makanya dalam kitab Hadis Al-Arba'in Imam Nawawi itu, dalam kitab Bulughul Maram, dalam kitab Hadis Riyadhus Shalihin, semua kitab-kitab tentang hadis itu diawali dengan apa? Niat, bab niat. Innamal a'malu niat. Niat kita apa? Tujuan kita berkumpul dalam komunitas Baikan Subuhan ini. Ya, banyak. Ya, Baikan Subuhan ini banyak. Setiap provinsi ada. Ya, kalau di Jakarta mungkin yang lebih gencar itu si Alvin sekarang tuh kan. Ya. Tapi yang jelas intinya, ayah bunda bapak ibu sahabat-sahabatku. Makanya kalau kita lurus niat kita, nikmat hidup ini, nggak ada kecewanya. Kenapa? Kita hanya mengharap Allah. Makanya saya ingin menyampaikan ada ungkapan, boleh kalian pakai dalam dakwah kalian. An-nas kulluhum mauta. Manusia ini pada hakikatnya adik-adikku, sahabat-sahabatku Baikan Subuhan, semuanya mati. Manusia ini semuanya mati pada hakikatnya. Illal alimun. Kecuali mereka yang berilmu yang tidak akan pernah mati. Ya. Orang berilmu tidak akan pernah mati. Tapi ingat, wal alimuna niyamun. Orang yang berilmu banyak yang tertidur. Banyak yang terlena dengan ilmunya. Hanya gara-gara gelar profesor, doktor, antum laula, dapat apa namanya fasilitas dia. Ya, kayak saya mamanya kan, kena dosen, jadi dekan nanti jadi ini, dapat fasilitas, dapat kendaraan, dapat mobil. Terlena dia, zona nyaman dia. Artinya apa? Dia nggak mau lagi dakwah. Bahkan dia dakwahnya hanya di tempat yang basah, nggak mau di tempat yang kering lagi. Padahal tempat basah itu bisa terendam kita, banjir kan? Halo, mati kita. Ya kalau enggak, mohon maaf, saya masih ingat saya waktu di Riau dulu. Nah, ini curhat saya jadi. Saya memegang salah satu
lembaga dakwah di Riau dulu. Ada teman saya, mohon maaf, dia selalu meminta setiap pagi Jumat. Pagi Jumat itu minta khotib Jumat di tempat yang basah gitu. Nggak mau di tempat-tempat yang kecil, maunya di tempat yang besar. Akhirnya saya kasih tahu ke sekretaris saya, nih Ustadz nih tolong dicoret namanya, kalau mau dikasih juga kasih ke tempat yang kering jauh-jauh tuh, di ujung-ujung Rumbai, Ketarai sana sih. Ya, jangan dikasih-kasih ke tempat-tempat pemerintahan. Ini kucing ayah nih. Tahu kucing ayah? Halo, kucing ayah tuh. Kalau bahasa kami di Tanah Abang karapai namanya. Jadi ayah bunda bapak ibu, ini ujian. Jujur saya sampaikan, tidak semua orang niatnya dalam dakwah ini, walaupun mohon maaf saya tidak, mohon maaf astagfirullahaladzim, bergelar profesor doktor antum lau tidak menjamin, tidak menjamin. Makanya keikhlasan itu saya sampaikan, al alimuna niyamun, orang-orang berilmu banyak yang terlena, banyak yang tertidur, illal amilun, yang tidak tertidur siapa? Kecuali orang yang beramal. Orang yang beramal, dia nggak akan pernah tertidur orang beramal. Kenapa? Dia bergerak terus. Dia yakin hari ia ada keanjil rizki. Gerakkan tanganmu, rezeki akan turun. Makanya ustaz-ustaz tuh nggak milih-milih tempat ceramah. Dia mau di musola, mau di mana, 2 orang, 3 orang, 100 orang, 1.000.000 orang jamaahnya, dia tetap hadir. Nggak mau dia badal menggantikan. Nah, ini mohon maaf, ini penyakit juga buat kita ini. Apalagi kalian yang masih muda ini, ya. Karena ke tempat sesuatu yang menurut dia, ini pasti amplopnya segini, nggak datang dia. Ya, ini kalau udah kayak gini, hancur hidup kita, nggak berkah rumah tangga kita. Makanya ya bunda, saya melihat di Riau ini, masih ingat saya ada 3 ustadz panutan saya, masih ingat saya. Sekarang yang 3 orang ini sudah punya pesantren. Salut saya melihat mereka, diundang ke kampus. Kampus itu dulu bapak ibu, ada adekku, itu bukan uang yang dikasih apa? Kaset. Belum ada CD, kaset tahu? Nah, dikasih buku. Jazakumullah Ustaz, jazakallah, syukron Ustaz. Anaknya 7, tiap tahun melahirkan bininya. Dikasih kaset. Motornya butut Astrea Star, Kap 70. Tot, kadang knalpotnya lepas. Saya nggak bercanda ini. Ada 3 ustadz yang menjadikan panutan kedua saya di Riau ini. Dan saya belajar dari beliau. Kenapa? Kok hidup antum tenang aja kayak nggak ada beban antum? Ya ada Allah. Ada Allah. Yahfazillah katanya. Yahfazka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Ya Allah, tersentuh. Ya, ini pesan Rasulullah kepada salah satu sahabatnya. Ihfazillah yahfazka, jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Dan ternyata ustadz ini dulu, mohon maaf sekali, hidupnya susah, miskin kalau secara pandangan mata kita, tapi dia orang yang paling kaya di Riau. Kemanapun, bahkan pernah dia diundang ke luar kota, balik-balik tidak dibayar, amplop kosong isinya. Bayangkan, tapi dia nggak kecewa. Dia menikmati, dan sekarang dia memetik hasilnya. May yazra yahsud. Siapa yang menanam pasti menuai, memanen. Beliau memanen hari ini, dan beliau tidak berubah, tidak sombong, tidak angkuh. Tetap low profile, tetap tawadhu, rendah hati. Biasanya orang kalau sudah, mohon maaf ya, saya ulang gaji saya waktu di Masjid Raya kemarin. Orang ini bapak ibu, ini Ali bin Abi Thalib yang mengatakan, almar'u yataghayyar fi salas. Orang akan berubah kalau dapat 3 perkara. Orang akan berubah kalau dapat 3 perkara. Pertama apa? Al-qurbu minal muluk, kalau dekat dengan kekuasaan. Ya, baru dekat aja udah bergaya dia. Foto dengan gubernur senang dia, senang nggak? Foto dengan Kapolda senang nggak? Siapa Kapolda kita? Iqbal ya. Nah, Bang Haji Iqbal. Senang dia. Wow, baru dekat aja udah gaya dia. Ya, baru dekat aja, belum jadi pejabat. Dekat dengan presiden. Ya. Artinya ayah bunda bapak ibu, inilah hidup. Dan ini disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib. Orang akan berubah kalau dekat dengan kekuasaan. Baru dekat aja berubah dia. Bahkan jalannya apa Pak Ibu? Kalau berduit dia mendongak dia. Nggak ada duit menurun jalannya. Halo? Ada orang macam itu di sini? Nggak ada kan? Nah, kedua, orang akan berubah wal wilayah ketika diberi kekuasaan. Sebelum dapat kekuasaan menjadi anggota dewan atau apalah, mohon maaf saya, rajin subuh ke masjid, ke musala Baitul Muluk ini. Jamaah depan lagi. Busuk, paling busuk lagi. Jidat hitam pula. Halo? Dapat jabatan, hilang dia subuh. Nggak muncul-muncul lagi dia. Udah sibuk dia. Lebih sibuk pula dari malaikat Jibril. Ya. Jadi artinya ayah bunda bapak ibu,
Benar kata Ali bin Abi Thalib, orang akan berubah kalau diberi kekuasaan. Ketiga apa? Wal ghina min ba'dil faqri, ketika diberi kekayaan mendadak sebelumnya fakir miskin. Ah, ini hati-hati kalian. Dapat mertua kaya kalian, saya tidak ikut lagi beker subuhan. Zona nyaman dia. Lalu aja kerja lagi kan. Niman mertua kaya, tanah banyak, sawit banyak. Kayak di Tarai itu. Ada jemaah saya di Tarai. Dulu di pesantren dia. Di pesantren itu tukang apa? Dapur, di dapur masak. Karena orangnya soleh, baik, rajin ke masjid, kita jodohkan dengan orang Kampar. Mertuanya kaya, saya mau carikan orang pesantren. Ternyata kawan ini kena rajin ke masjid, ya. Kita jodohkan dengan anaknya. Ternyata punya tanah banyak di Tarai. Banyak tanah di Tarai. Karena kaya mendadak, terkejut seumur dengan guru kita Ustaz Abdul Somad. Masih ingat saya beliau, wajahnya masih ingat saya, ya. Jidatnya mirip Habibie juga. Ya, kita nikahkan. Apa yang dia lakukan karena kaya mendadak? Mohon maaf, ini kisah nyata, bukan cerita jin dan jun tuyul dan Mbak Yul ini. Kisah nyata ini, bukan kumenangis Indosiar. Ternyata dia lupa diri. Dia bermain dengan wanita-wanita nakal, uang yang dianukan untuk melakukan hal yang tidak baik. Akhirnya tanah mertua dijual dan saya pun kena. Jadi tanah saya beli di Tara itu tanah, ini curhat lagi saya jadi. 4 sertifikatnya sama semuanya. Kucing ayah apa jadi? Yang kena oknum polisi, saya ustadz, satu lagi dokter, satu lagi kalau nggak salah orang Auri. Ketika kita, ini tanah saya juga, lihat, kok sama semua? Mana yang betul ini? Kita cari anak ini menghilang. Tapi dia muncul lagi. Semua tanah mertua dia pisah dengan bininya, kasihan kita melihat istrinya, dikejar-kejar orang, dan akhirnya dia dipenjara, dan dalam penjara akhirnya dibunuh, mati dia. Mati kayaknya. Allah alam dibunuh apa enggak? Allah alam. Yang penting mati dia. Jadi artinya ayah bunda bapak ibu, kaya mendadak, kaget dia. Jangan bangga jadi orang kaya, Pak. Halo? Ya, jangan bangga jadi orang kaya. Ya, orang akan berubah kalau kaya mendadak. Jadi ayah bunda bapak ibu yang saya cintai, guru saya ini ternyata tidak diberi jabatan, tidak diberi jabatan, semuanya kembali kepada niat. Makanya wal alimuna niyamun illal amilun. Orang-orang berilmu itu tertidur kecuali orang yang beramal. Dilanjutkan wal amiluna mughtaruna. Orang-orang yang beramal itu Bapak Ibu, sahabat-sahabatku baikir subuhan, banyak yang tertipu. Orang beramal itu banyak yang tertipu. Kayak saya dakwah ini. Wow, seorang ceramah ini. Saya merasa bangga karena banyak jemaah, banyak yang suka, banyak yang senang, banyak yang ngefan. Hati-hati, kita ketipu loh. Ini kalau bukan karena saya, ini tidak jadi musola ini. Hati-hati bahasa-bahasa itu. Ini kalau nggak karena saya, nih anak ini sudah mati nih, nggak selamat ini. Hati-hati. Hilang amal yang kita lakukan itu hilang, bagaikan debu yang berterbangan. Tertipu kita. Wal amiluna mughtaruna illal mukhlisun, kecuali orang-orang yang ikhlas di dalam menjalankan kehidupan ini, apalagi dalam dakwah. Itulah orang yang tidak pernah tertipu. Pertanyaannya, siapa orang-orang ikhlas itu, Ustaz Oren? Siapa orang ikhlas itu? Kalau bahasa kami dulu, dipuji tidak terbang, dihina tidak tumbang. Kenapa? Dia melakukan sesuatu bukan karena manusia. Mau dibenci, mau disayang, mau disukai, mau disenang, nggak ada urusan. Yang penting dia tetap berjalan fastabikul khairat. Dalam dakwah ini nggak semungkin semua orang suka dan senang kepada kita, betul nggak? Dan nggak mungkin semua orang benci, pasti ada yang suka. Dan itu sunatullah. Yang jelas intinya luruskan niat, bergerak kita lillah. Ya, jangan disyahwat dunia semata. Dunia, kalau kita kejar akhirat, ayah bunda bapak ibu sahabat-sahabatku baikir subuhan, dunia ikut. Tapi kalau kita kejar dunia, akhirat ikut nggak? Enggak. Ibaratkan menanam padi, ilalang tumbuh, rumput tumbuh. Itulah akhirat. Dunia kita dapatkan. Tapi kalau kita menanam rumput, ilalang, padi tumbuh nggak? Itulah dunia. Makanya betapa banyak orang tertipu dengan dunia yang fana, yang sementara ini. Tidak lama dunia ini. Pujian, dihargai, dihormati orang, 5 tahun, paling-paling 10 tahun, 2 periode. Boleh 3 periode? Tidak boleh kan? Belum ada undang-undangnya kan? Dihormati, habis itu dilupakan orang.
Nggak diingat orang. Dulu gubernur, sekarang nggak gubernur lagi. Masih diingat nggak? Kalau ada kebaikan diingat, kalau nggak jadi bahan ceritaan. Jadi artinya ayah bunda, bapak ibu, sahabat-sahabatku yang saya cintai, ada kalanya roda itu berputar. Makanya kalau kita melakukan sesuatu lillah karena Allah Subhanahu wa taala, nggak ada istilah kecewa itu. Makanya saya pun belajar di sini. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Dengan umur yang bertambah, kadang-kadang kita kena sindrom. Tahu sindrom? Biasanya pintu mobil kita dibukain orang. Sekarang buka sendiri, itu stres loh. Kalau nggak biasa, stres. Bisa jadi stroke, habis itu stop mati mendadak. 3S namanya. Ya, hati-hati. Jangan biasakan. Kalau lagi bisa kita bawa tas kita, bawa yang kita miliki, bawa sendiri. Kenapa? Suatu hari nanti kalau sudah terbiasa, itu akan berat kita untuk memulai kembali. Betul tak? Biasa bawa mobil, habis itu karena kehidupan bawa motor, gengsi dah. Mohon maaf, kita belum sarjana, jual cendol di pinggir jalan, jual apa namanya dulu, otak-otak apa namanya lah di pinggir jalan itu, ada namanya dulu makanan yang singkong itu dikasih bumbu-bumbu, tela-tela. Masih ingat saya juga pernah jual tela-tela waktu mahasiswa, jual tela-tela, nggak ada gengsi. Pas sudah dapat sarjana, SAG, sarjana angguk-angguk, gengsi. Sarjana ini malu lah menjual tela-tela di pinggir jalan. Hei, dengarkan, jangan hanya karena jabatan, karena gelar, miskin hidup kalian. Khususnya kalian bakal subuhan juga. Gak ada istilah gengsi. Kalau seandainya itu halal, baik, laksanakan. Jangan tertipu dengan pandangan mata. Jangan anggap orang naik Pajero, orang naik Alphard itu mulia. Belum tentu. Anjing naik Alphard mulia gak? Tetap anjing gak? Tetap anjing. Jangan hina orang yang berjalan kaki, hanya bersepeda ontel, dia berjalan akan hina. Belum tentu bisa jadi dia mulia. Benar gak? Kita tertipu dengan pandangan mata. Makanya jadilah orang yang ikhlas. Saya pernah bercerita juga di santri saya. Ini nama, mohon maaf, contoh saja. Yang satu namanya Jono, yang satu namanya Umar. Ya, santri berdua ini agak berbeda sedikit. Yang si Umar ini di pesantren itu karena masih dalam hutan, banyak lahan untuk menanam. Jadi si Umar ini nanam singkong. Ketika dia nanam singkong, Bapak Ibu, sahabat-sahabatku, apa yang terjadi? Singkongnya pertama kali berbuah, besar singkongnya. Ya, untuk keripik itu. Ya, yang diingat siapa? Kiainya. Saya nggak jual singkong ini, tapi saya hadiahkan untuk Pak Kiai. Karena di lahan pesantren. Dia datang rumah kiainya. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Apa kabar Umar? Alhamdulillah. Bawa apa tuh? Singkong Pak Kiai. Pak Kiai, ini panen yang pertama, saya ingat wajah Pak Kiai dan juga Umi, ada istrinya waktu itu. Pak Kiai, alhamdulillah, makasih, syukron jazakallah. Umi, nih singkong dari Umar, bawa ke belakang. Tengok di belakang ada apa? Tengok ke belakang, nggak ada apa-apa. Tengok di belakang dapur ada apa? Ada kambing satu. Bawa kambing ke depan. Alhamdulillah, karena engkau kasih saya singkong, saya kasih engkau kambing. Tahadu tahabu, ini prinsip, ini ajaran baginda Nabi. Saling berbagi hadiahlah kalian, maka kalian akan saling mencintai. Makanya jangan pelit. Kalau pulang dari kota itu, teman-teman ingat, belikan aja pensil-pensil, pena murah apalah namanya. Saya masih ingat di Malaysia itu, tradisi di Malaysia kawan-kawan itu, kalau pulang dari luar kota itu pasti dia ingat kawan-kawan di kantor, ingat tetangga, beli itu menambah kecintaan. Ya. Apa yang terjadi? Ya, dia kasih singkong ke Pak Kiai, dapat hadiah dari Pak Kiai kambing, pulang ke asramanya. Pas mau jalan ke asrama, jumpa si Jono di jalan. Mohon maaf ya kalau ada nama Jono ya, ini contoh aja. Dari mana Mar? Dari rumah Pak Kiai. Ngapain? Tadi panen di belakang asrama kita, saya nanam singkong dikit tadi, saya kasih hadiah Pak Kiai. Terus Pak Kiai ngasih kambing. Alhamdulillah, hebat rizkimu ya Mar. Terpikir oleh otak si Jono, dikasih singkong dapat kambing, berarti saya harus kasih durian ke Pak Kiai. Dia pergi ke pasar Arengka, dicari durian ikerismen, durian luntur, ya,
dia beli 3 buah yang montong yang besar yang enak loh, ya. Dia bawa ke rumah Pak Kiai. Ini Jono nih, otaknya jalan nih. Halo, otaknya jalan nih. Kalau anak muda nih otak macam-macam jalan nih. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Apa kabar John? Begini Pak Kiai, saya ke pasar tadi, pas ngelihat nyoba durian, enak banget. Ingat wajah Pak Kiai. Ingat wajah saya? Iya. Saya pengen ngasih Pak Kiai hadiah. Iya. Apa nih? Ini ada di dalam karung ini ada durian buat Pak Kiai dan Umi. Alhamdulillah, makasih. Ini santri luar biasa Jono. Umi, kita dikasih durian. Malam ini kita nyantap durian. Sekarang dia di dapur ada apa? Mi, pergilah ke dapur istrinya. Nggak ada apa-apa, Bi. Tengok lagi ada apa? Baru ingat dia, ada singkong. Ya, halo, ada apa? Ada singkong. Dibawa ke singkong ke depan. Bi, ini ada singkong yang dikasih oleh si Umar tadi. Oh ya, bos ini. Karena kau kasih aku durian, dia kebayang oleh si Jono waktu itu kalau ngasih durian minimal sapi. Kan begitu? Kalau nggak kerbau. Pikirannya kan begitu. Otak-otak orang bajik mafia kan begitu. Halo? Halo? Akhirnya apa? Tadi di dapur cuma ada singkong. Dan singkongnya pemberian daripada Umar. Ini hadiah buat engkau. Ini ajaran Rasulullah. Pulanglah si si Jono dengan singkong dalam keadaan sedih. Kurang ajar si Umar tadi. Apa yang kita ambil ibrah pelajaran sahabat-sahabatku baiknya sebuah? Apa pelajarannya? Pelajarannya kalau kita melakukan sesuatu karena dunia, kecewa. Tapi kalau kita melakukan sesuatu karena Allah, sekarang saya mau tanya, masuk akal nggak? Tukang penjual es teh, ayo, masuk akal nggak? Bisa umroh sekeluarga, bisa dapat uang miliaran mendadak, masuk akal nggak? Kenapa dia mendapatkan itu? Padahal banyak yang jual es teh sedunia, se-Indonesia ini. Tapi Allah pilih dia. Bisa jadi Bapak Son Haji ini, dia melakukan sesuatu. Dia keluar rumahnya mengucapkan Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Saya mencari nafkah untuk anak istri ya Allah, bukan karena dunia semata, biar anak istriku bahagia untuk beribadah kepada Engkau. Dia keluar. Bisa jadi karena niat beliau tadi, Allah pilih beliau. Sekarang saya menyangka, mohon maaf saya dulu ngajar di pondok pesantren Darul Hikmah Panam. 23 tahun saya ngajar dari tahun 90-an. Bayangkan, logika tidak masuk Bapak Ibu. Gaji 80.000, sewa rumah 50.000. Ini curhat lagi saya ini direkam ini. Halo, tanya sama Ustaz itu, termasuk Ustaz Muhammad Mursyid yang sekarang menjadi anggota DPD RI. Itu sahabat saya sepelapis sepetiduran. Masih kenal saya apa enggak? Nggak tahu saya. Ini direkam ya, nggak usah dihapus, biarin aja. Masih ingat saya apa enggak dia? Jadi artinya apa? Gaji 80, sewa rumah 50.000, listrik 15.000. Berapa sisa uang? 15.000. Saya punya istri dan mertua satu. Kira-kira makan bertiga 15.000 sebulan cukup nggak? Cukup nggak? Ternyata karena dakwah, sahabat-sahabatku baik tersebut, karena dakwah. Saya pertama saya berjuang, saya beli sepeda ontel, ya, Umar Bakri itu, Umar Bakri. Saya jual cincin istri saya, ya, 45.000 harganya di pasar pusat itu dekat Masjid Taqwa itu, Jalan Cokro apa jalan apa tuh? Ada yang jual Masjid Taqwa itu. Saya beli, masih ingat bapaknya udah meninggal kabarnya. Saya tanya kemarin udah meninggal beliau. Saya pengen jumpa beliau sebenarnya. Katanya sudah meninggal Ustaz. Ini karena sepeda ontel Umar Bakri inilah saya menjadi hebat hari ini, saya bilang. Itu Bapak Ibu, saya beli nanas kerimbo panjang, saya dagang ke Arengka itu sambil ngajar 4 hari pakai dasi, gagah ganteng saya waktu itu. Sekarang udah tua nih. Ya, gagah saya dulu 4 hari ngajar, 3 hari saya jualan keliling nanas. Bayangkan pakai baju compang-camping, pakai apa namanya Anu Suwarto itu, petani itu. Jalan ketika lagi jual nanas, santri nggak kenal kita. Ketika lagi gagah, semuanya mencium tangan kita. Bayangkan. Artinya apa? Inilah perjuangan. Ya.
Bahkan mohon maaf saya pertama kali di Riau ini disuruh khotib dari Panam ke Rumbai pakai sepeda Umar Bakri. Bayangkan. Saya nggak pernah ada niat, ada namanya Ayahanda Sidi Rusli yang punya tanah di depan Giant yang di Panam itu. Itu PT Ramindo, PT Gramindo dulu tuh. Itu tanah beliau banyak di situ. Saya nyewa di rumah beliau. Beliau baik, istri beliau baik, luar biasa. Sering ngantarin lauk ke rumah. Masih ingat saya ketika lahir anak pertama itu. Saya disuruh khotib Jumat, disuruh masuk IKMI. Kantor IKMI waktu itu masih di depan Ibnu Sina. Ibnu Sina, rumah sakit. Di situ dulu Jalan Melati kalau nggak salah ya. Ya, di situ kantor IKMI. Daftar di IKMI. Dikasih khotib ke Rumbai. Bayangkan saya puasa Ramadan. Bayangkan, ini aib saya ini, mohon maaf saya. Khotib bawa sepeda, jalan masih tanah Pak, Panam itu. Belum ada jalan dua sekarang ini, ruko-ruko itu belum ada itu. Bayangkan ke Rumbai disuruh khotib, pulang-pulang sampai di Pasar Rengka, nggak kuat saya puasa. Bayangkan setelah Jumat itu, ya Allah ini dibatalkan apa nggak mati saya di jalan ini, menggayu ini. Inilah tantangan dakwah. Bayangkan ayah bunda bapak ibu. Artinya apa? Niat. Semua akan nikmat karena niat. Semua akan indah kalau niatnya lurus. Makanya pesan saya, ayah bunda bapak ibu yang saya cintai, sahabat-sahabat kebaikan subuhan, saya berpesan kepada kalian yang masih dalam perjuangan, jalan kalian masih panjang. Saya hanya berpesan, jangan kalian ikuti zaman hari ini yang mungkin salah kaprah. Kadang-kadang kita hijrah hanya untuk menutupi. Mohon maaf ya, saya pernah menyampaikan di Masjid Darul Falah, Al-Falah Darul Mutakin, Masjid Jalan Sumatera. Masih ingat saya menyampaikan itu. Kadang-kadang di status kita, di grup atau di status WA kita, itu semuanya dakwah, semuanya kajian, semuanya indah, berbau nasihat. Tapi ternyata kita penjahat kelamin. Halo. Banyak tertipu, perempuan juga, anak-anak ibu yang gadis tertipu karena sosial media. Makanya ujian kita pada saat ini, saya ingin menyampaikan banyak kisah yang mau saya sampaikan, banyak cerita yang mau saya sampaikan pada pagi ini. Tapi yang jelas intinya, selalulah melakukan sesuatu itu jangan ingin dilihat dan dipandang oleh orang lain, karena kecewa nanti. Mengalir aja. Ketika saya melakukan itu, janji banyak dulu, akan dikasih sawit, akan dikasih ini, ngajar macam-macam janji itu. Apalagi janji-janji sekarang kan, apalagi janji caleg ya. Halo, sekarang saya hubungi, saya WA, nggak ada dibalas lagi. Sebelum jadi anggota dewan dibalas, sekarang nggak ada dibalas lagi Pak. Saya ngetes saja, saya kirim pesantren saya, butuh ini, dibaca tapi nggak dibalas lagi. Ada yang mungkin sudah diblokir saya mungkin. Ini buat kalian juga nanti. Kalian hari ini duduk di sini sebagai bakir subuhan, suatu hari nanti di antara kalian akan jadi pejabat. Yakin saya itu. Tapi jangan lupa, ingat kawan-kawan kalian sepelapis seperti Duran ini. Hati-hati kalian. Saya tidak menakut-nakuti, cuma mengancam. Ketika kalian melupakan kawan karib kalian sepelapis seperti Duran, seperjuangan dengan kalian, ada kedua kemungkinan. Kalau nggak ditangkap KPK, halo, terhina hidup kita. Ya, mudah-mudahan kita diselamatkan. Amin ya rabbal. Ayah bunda bapak ibu sahabat-sahabatku bakir subuhan yang saya cintai, apa yang saya lakukan? Tetap mengalir, tetap berjuang. Akhirnya alhamdulillah S1, S2, S3 beasiswa sampai ke Malaysia. Akhirnya mulai begitu cara Allah. Ternyata kalau dihitung logika, nggak mungkin uang 15.000 bisa makan sebuah, nggak mungkin. Adik-adikku, mungkin ini saya curhat lagi. 3 bulan kami makan, masih ingat saya Super Mie dulu, ya 3 bulan itu pun berhutang ke depan. Saya masih ingat anak muda ini, ada 2 orang adik kakak. Dia buka grosir barang harian di depan itu, di depan Giant itu. Dari papan berderet punya Pak Haji Sidi Rusli itu. Masih ingat saya datang ke depan pelan-pelan malu-malu, Dek, boleh tak saya ngutang 1 Super Mie? Bingung dia, 1 apa nih Ustaz? 1 bungkus. Oh iya, ambil Ustaz. Saya ke belakang lari langsung, saya bikin Super Mie, makan berdua sama istri.
besok ulang lagi. Bisa utang satu lagi, intinya awal bulan saya bayar. 3 bulan namanya. Sampai dia mengatakan ketika 1 bulan berjalan, dia kena sibuk, nggak ngeh dia mikir, ini Ustadz ini makan apa enggak setiap hari nih? Apa kata dia? Ustadz, jangan ngambil 1 super mie, ambil 1 kardus. Kata dia, bawanya ke belakang 1 kardus. Keluar air mata ini Bapak Ibu. Saya bawa itu ke belakang, masih ingat saya. Ternyata dapat 1 kardus, kawan-kawan dari pesantren lutin pula ke rumah. Ini kucing ayahnya nih. Ustaz Oren, saya mau melihat anaknya. Anak saya namanya Rizky, sekarang di Malaysia, dapat bini orang Malaysia. Ya, di Sudan kemarin kuliah. Ya, nggak mungkin lah kita kasih air putih saja. Terpaksa bikin super mie tadi. Berkurang juga barang tuh, ya kan? Coba bayangkan, begitu cara Allah menguji kita. Allah datangkan orang-orang ini untuk membuka rezeki kita. Dan ternyata alhamdulillah selesai juga kuliah, selesai juga hidup, akhirnya punya rumah sendiri di jalur Gaza sekarang, Garuda Zakti. Aduh, itu jalur Gaza itu. Kami di Gaza tinggal, Garuda Zakti, Jalan Uka. Ya, di Pandau juga ada rumah saya 1 dekat Bang Kaidir ya, ketua DPRD lama kita dulu. Jadi artinya ya Bunda Bapak Ibu, jalanin hidup, nikmati hidup, berjuanglah karena Allah. Adik-adikku, ya, hari ini mungkin kalian tidak punya apa-apa, suatu hari nanti kalian akan menikmati hasilnya, insya. Satu lagi pesan saya, jaga kehormatan dan kemaluan kalian. Cobaan kita kalau sudah terkenal, baik subuhan ini, kalau sudah jumpa jamaah banyak, cobaan kita adalah mohon maaf saya harus sampaikan, perempuan, hati-hati kalian, hati-hati ya, wanita itu luar biasa. Saya masih ingat ada kisah, boleh saya cerita satu lagi? Ini saya cerita ini harus saya sampaikan ke anak-anak muda. Ini di zaman tabi'in, ya, tabi'in ini. Namanya Abu Bakar Al-Miski. Mungkin kalian pernah dengar kisah ini. Abu Bakar Al-Miski. Kenapa dia bisa digelar Al-Miski? Karena kemanapun dia pergi, itu tubuhnya harum. Duduk di masjid kayak gini, orang udah tahu, wah, Abu Bakar datang. Tercium aromanya. Dimanapun dia pergi. Bahkan kalau bahasa syair itu, kalau orang tercium aromanya Abu Bakar nih, Al-Miski ini, wanita yang gadis itu langsung datang bulan. Wanita yang hamil langsung melahirkan. Saking kerennya nih anak. Halo, ya, harum. Sampai akhirnya penasaran kawannya. Satu rumah dengan dia, kalau bahasa kita hari ini, satu kosan kontrakan. Saya mau nanya ke kamu, kamu nih pakai parfum apa? Kok harum terus? Bangun tidur tercium aroma harum. Tersenyum dia. Dia nggak jawab. Besok dia tanya lagi, kamu pakai apa ini? Kok harum tubuhmu? Parfumnya apa? Saya mau beli. Kalau bahasa kita begitu kan? Nah, belinya terserah lah, mau ke Juansa, kemana kan terserah. Ya. Habis itu dia nanya ketiga kali baru dijawab. Kamu mau tahu aja, mau tahu banget. Kamu gitu bahasa kita hari ini. Mau tahu banget? Oke, saya akan ceritakan kisahnya. Kenapa saya harum? Ternyata beliau nggak pakai parfum. Apa yang dia lakukan? Ini kisah nyata, ya. Ini kisah nyata untuk para bujang lapuk ini juga, ya. Ketika ternyata beliau adalah peniaga, pedagang. Kalau dulu pedagang dulu tuh ke gang-gang bawa dagangan, ya. Ketika dia masuk komplek mewah, ada perempuan kaya, janda, cantik, lebih cantik dari Sophia Latjuba. Atau siapa sekarang? Dewi Persik siapa sekarang? Atau Van Houten siapa? Paula Verhoeven apa namanya itu? Nggak tahu saya. Cantik. Ketika dia berjalan, suka sama dia, suka sama anak muda ini. Dipanggil anak muda sini, tertarik dia, suka dia. Apa yang kau jual? Oh, saya dagang ini. Masuk ke rumahku. Ketika dia masuk ke rumahnya, dibawa ke rumahnya, disuguhkan minuman. Akhirnya perempuan ini mendorong laki-laki ini masuk kamarnya. Ini kisah nyata. Saya racik sedikit. Ketika masuk kamarnya, apa kata perempuan ini? Layani aku malam ini. Aku suka denganmu. Aku senang melihat wajahmu. Kau tampan, kau gagah, kau maco kalau bahasa kita hari ini. Apa yang dilakukan lelaki ini? Mohon maaf, Tuan Putri. Mohon maaf, Mbak kalau bahasa kita hari ini. Mohon maaf, ya. Saya takut kepada Allah. Ini nggak benar. Nggak bisa. Kalau kau tidak melayani aku malam ini, maka kau akan kubunuh.
Bayangkan, kita nggak tahu di zaman itu bagaimana keadaannya. Yang jelas intinya apa yang diucapkan pasti dilakukan. Ya, apa yang terjadi akhirnya? Singkat cerita, ketika perempuan ini mengurung lelaki ini sampai menjelang malam, dia berpakaian, mohon maaf, kalau bahasa kita hari ini mungkin berpakaian seksi. Dia masuk, ketika dia masuk ke dalam, dia suruh, dia paksa lelaki ini untuk berhubungan dengannya. Apa kata lelaki ini? Dan memohon kepada Allah saat itu sebelum perempuan ini masuk, ya Allah selamatkan aku. Aku ingin menjaga kehormatan dan kemaluanku. Aku tidak ingin hanya dunia sementara, kenikmatan sementara, akhiratku tergadai selamanya. Tolong selamatkan aku ya Rabb. Kalau bahasa kita maunah dari Allah datang. Apa caranya? Ketika perempuan ini datang masuk, wahai perempuan, bolehkah aku izin ke kamar mandi? Silakan. Ketika dia ke kamar mandi, apa yang dilakukan? Karena takutnya kepada Allah, menjaga kehormatannya, izahnya, kemuliaannya sebagai orang beriman. Ketika di kamar mandi, mohon maaf, astagfirullahaladzim, semua badannya dia berbuang air besar, ditampungnya kotorannya, dilumurkan badannya. Untuk apa? Agar perempuan ini benci dengannya, agar perempuan ini suka dengan dia. Nah, begitu caranya. Ini kalian ganteng-ganteng kan? Dilumurkan badannya. Pas setelah dilumurkan dia keluar. Pas keluar kan tercium bau aroma busuk. Perempuan yang awalnya nafsu, suka, senang, ketika mencium bau busuk, muntah dia, memuntah dia. Siapa yang bau nih? Aku yang bau. Keluar, keluar. Gak kuat aku. Akhirnya lelaki ini keluar. Dia mengucapkan takbir dan mengucapkan alhamdulillah ya Allah kau selamatkan aku. Dia berlari sampai di tempat rumahnya. Kalau bahasa kita hari ini kontrakannya, dia bersujud kepada Allah, kau selamatkan aku ya Rabb. Ketika itu dia langsung mandi. Allah pakai daya atau pakai suruh, tidak tahu kita badannya, atau pakai Mama Lemon, apa Lux, Lifebuoy ya, dicuci badannya, dibersihkan badannya. Setelah itu dia tertidur. Dalam tidurnya saat itu ayah bunda bapak ibu sahabat-sahabatku baik subuhan, apa yang terjadi? Ketika dia bangun, dia mencium aroma di kamar itu. Dia pun bingung, ini aroma kok harum sekali. Sampai hari ini pun, kemana aku pergi tercium aroma ini. Hanya gara-gara menjaga kemaluan dan kehormatan. Mau harum gak? Mau harum gak? Mau selamat gak? Ya, jangan tertipu. Ya, jangan tertipu hanya kenikmatan sementara, sengsara hidup selama-lamanya. Cobaan kita adalah, ya cukuplah oknum pejabat. Saya punya teman ketua DPRD dulu, Bengkalis, masih ingat? Kantong gagah, maco. Kalau saya diundang itu, saya diinapkan di Hotel Nirvana apa-apa tuh di pinggir sungai itu, di pinggir laut tuh. Wah bagus, baik. Setiap pulang itu dia suka trial juga, kayak calon wali kota kita ini. Kawan. Akhirnya ketangkap KPK juga kawan tuh, 18 orang, ya, mau berjamaah ya, gagah dia, ya. Bayangkan, luar biasa. Ini cobaan ujian. Jangan kita tertipu karena dunia sementara. Saya berpesan terakhir, adik-adikku, sahabatku, baikir subuhan, dahulukan kebutuhan daripada keinginan. Dahulukan kebutuhan daripada keinginan. Gak usah biar kelihatan kaya, gagah, keren, semuanya kredit, gak usah. Halo, biarlah pakai sepeda atau motor Astrea Star, yang penting cash and carry, daripada NMAX tapi kredit. Mohon maaf kalau ada NMAX ya. Mohon maaf, ini contoh aja, mohon maaf. Gak apa-apa. Kalau mampu nggak jadi masalah. Kalau mampu, ini enggak, baru 6 bulan udah ditarik, kan kasihan kita. Halo, nggak usah dipaksakan, biar santai. Ya, yang penting nikmat. Orang stres itu gara-gara apa? Banyak cicilan. Ya, ada mahasiswa saya, adik-adikku. Mahasiswa saya di PCR nih, saya ngajar di Politeknik Kaltek Rumbai, saya ngajar di Tabrani Arab University, saya ngajar di Amik Purwodadi, saya ngajar di Hakbid Elpetia. Itu mahasiswa saya, orang awaknya, Ustaz, ambo ke menikah. Oh ya mantap, sip, lebih baik pernikahan dini daripada perzinahan dini, kata saya kan. Woi, mantap bahasanya Ustaz. Bikin status belum? Saya mau nikah Ustaz. Terus di mana nikah? Rencana di gedung Ustaz. Terus? Habis kira-kira saya berutang, mau berutang ke bank nih Ustaz. Insya Allah tembus ini 150 juta. Berutang kamu, mau nikah? Terus kamu yang bayar utang, cicilan? Iya tiap bulan saya bayar Ustaz. Oh gitu. Tinggal di mana? Habis nikah di gedung, tinggal di kontrakan. Bongak bodoh ya kan. Halo.
Nikah di gedung, tinggal di kontrakan. Kan bongkak tuh. Bodoh nggak? Kalau menurut saya bilang sama dia, lebih baik nikah di kantor gua, gratis. Hah? Cicilan uang tadi bisa kau tabung. Bisa kau berikan untuk istrimu, entah beli motor, entah beli apa, cash. Saya bilang, untuk apa kamu utang-utang? Ya, stres. Sekarang saya mau nanya, sudah nikah kalian 3 bulan istri minta cerai, cicilan lanjut nggak? Lanjut Ustaz. Bongkak bodoh. Sama aja bongkak bodoh Ustaz. Nah, itulah. Halo, akhirnya tahu nggak? Sampaikan salam saya ke calon mertuanya. Kita nikah biasa aja, tapi kalau ada uang yang sedikit 50 ini kita gunakan untuk awal untuk buka bisnis. Ternyata calon mertua nggak setuju. Gengsi dong. Halo, akhirnya apa? Gagal. Datang ke saya, Ustaz, nggak jadi saya nikah. Alhamdulillah, saya bilang, saya bahagia, saya nggak stres karena semangat dari Ustaz. Bagus, tapi datang kepada saya Ustaz, calon dokter. Alhamdulillah, saya bilang, ini cara Allah, saya bilang, nggak ada istilah gagal. Ini sukses yang tertunda. Ketika engkau ikut syariat Allah, mudah semuanya. Jadi ternyata calon mertua ini nggak jadi. Allah datangkan calon dokter kepada dia tanpa ada minta ini itu, cukup seperangkat alat sholat tunai. Alhamdulillah. Indah gak hidup? Indah gak? Ini pesan saya, jangan hedon, biasa aja. Saya mohon maaf, ayah bunda bapak ibu, para pejuang subuh, sudah suruk ya. Lain kali kita jumpa dengan pembahasan yang berbeda, materi yang berbeda. Saya yang memberikan motivasi kepada anak-anak bujang. Materi saya berubah tadi. Saya rencana mau ngisi kajian 10 kenapa doa gak dijabah. Itu mau saya bahas tadi. Cuma lain kali, karena ini khusus kita. Mudah-mudahan kita semangat terus. Amin. Takbir. Allah. Takbir. Allah. Teruskan perjuangan. Hidup ini karena Allah, bukan karena manusia. Insya Allah kita akan bahagia dan awet muda. Insya Allah. Mohon doa dan supportnya. Yang mau konsultasi silakan. Ya, mohon maaf ya kalau saya lambat balas. Saya buka konsultasi Bapak Ibu rumah tangga sudah 7 tahun nih. Pas Desember 15 Desember kemarin, pas 7 tahun. Ya, alhamdulillah jemaah saya di Hong Kong, di Korea, di Singapura, di Malaysia yang curhat dengan saya, rumah tangganya kembali bahagia, nggak jadi bercerai. Ya, silakan Bapak Ibu mau tanya, Ustadz gimana menghadapi istri cerewet? Nanti saya jawab. Ustadz gimana menghadapi anak saya mada pakak tengak bongak main game taruh caranya ada zikir doanya lah. Nanti saya jawab. Ustadz anak saya narkoba Ustadz, ada nggak terapinya dalam Islam? Nanti saya bantu pelan-pelan. Walaupun itu belum tentu untuk menyembuhkan, tapi kita ikhtiar. Ustadz saya punya laki Ustadz, dulu baik, sekarang deh cingkah baru mulai baciri pemengka pemberang penjudi pemabuk segitik-gitik berang talambe segitik makanan asin segitiknya berang jo pecah piring, makanya ibu beli piring plastik warna oranye ya. Halo. Campakkan kau jalan itu berang itu. Gimana menghadapi suami yang berubah nih Ustaz? Dulu elok Ustaz, baik Ustaz, rajin ke masjid, sekarang berubah Ustaz. Nanti saya jawab insyaallah, WA saja ya, gratis. Ini handphonenya, saya jawab, bukan anggota saya jawab, cuma agak lambat ya. Lambat tuh mungkin ada acara. 08 ya yang belum berjodoh, saya ada stok sekarang tinggal dikit nih, 3 janda 4 gadis kalau nggak salah ya, masuk nih ya. 0812 66 34 65 39 WA aja ya, WA aja 0812 66 34 65 39 0812 66 34 65 39 WA saja. Mudah-mudahan Allah mudahkan urusan kita. Terakhir mohon doa supportnya. Saya sedang akan membangun pondok pesantren Bapak Ibu, pondok pesantren Bintang Quran Internasional namanya, di perbatasan Sumbar Riau di Tanjung Alai 13 Koto Kampar, sebelah kiri sebelum rumah makan Kelo Indah, depan Ampera Jambang. Pas kemarin yang rusak jalan tuh, jembatan tuh, setelah itu 5 menit lagi sebelah kiri nampak spanduk, masih ada spanduk saya ya. Ayah bunda bapak mohon doa supportnya. Insya Allah kami akan bangun masjid dulu di tanah 3 hektar wakaf dari Haji Ayanda Haji Kamizar Datuk Jalang Mangkuto, orang Bangkinang, baik orangnya, soleh orangnya, mantan pensiunan BPN ya. Beliau yang ngurus tanah harus di Zainal juga, Ayanda Saleh Yasin, dan juga Andi Rahman kalau nggak salah. Banyak tanah-tanah pejabat yang beliau urus dulu waktu menjabat. Karena banyak tanahnya diwakafkan ke kami, yayasan kami, dan insya Allah kita akan bangun pesantren dan masjid musafir di situ. Insya Allah kalau jadi nanti silakan baik subuhan juga mau mampir. Insya Allah dalam minggu ini kalau nggak salah yang mau mampir sekolah Al Azhar yang di Panam depan Unri, guru-guru dan pimpinannya mau mampir sekalian, ada yang mau memberi bantuan katanya. Alhamdulillah. Ya sebelumnya juga jamaah Sepron
Ketika saya ngisi di Masjid An-Nur juga mereka datang itu membantu sumur. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan Allah berkahi. Mohon doa supportnya aja. Doa supportnya karena saya yakin doa pejuang subuh itu dikabulkan oleh Allah. Allah hadirnya mudah-mudahan semua yang hadir ini sehat afiat, keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Yang bujang Allah mudahkan jodohnya. Kita doakan juga mudah-mudahan sehat semua. Yang sakit Allah sembuhkan penyakitnya. Yang sudah meninggal kuburnya bercahaya. Yang punya usaha mudah-mudahan melipat ganda keuntungannya. Intinya semua hajat Allah kabulkan. Ala hadini wa ala kulli niyatin salih wa li hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.